Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita menggumuli firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan topik perikop kapak timbul mengapung. Kapak timbul mengapung. Marilah kita membacakan nats tersebut. Ayat 1. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Perikop ayat 1 sampai ayat 7 tertulis, kapak timbul mengapung. Sehingga melalui penjabarannya di dalam perikop ini, kami mengambil topik apa yang dilakukan pada saat masalah timbul. Apa yang harus kita lakukan ketika kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, marilah kita membahasnya di dalam nats ini. Yang pertama adalah pada waktu itu berkatalah rombongan para nabi kepada abdi Allah, yaitu Elisa. Isi perkataan mereka adalah bahwa tempat tinggal mereka, yang mengatakan tempat mereka untuk belajar mendengarkan firman Tuhan, sudah sangat sempit. Mereka sesak karena semakin bertambahnya para nabi-nabi untuk mendengarkan pengajaran dari Elisa. Nah, dalam situasi tersebut mereka meminta izin kepada abdi Allah Elisa untuk mengambil pohon ke sungai Yordan, menebang pohon untuk memperluas tempat mereka belajar. Dan Elisa pun memberikan izin kepada mereka untuk melaksanakan permintaan tersebut. Dan pada saat itu juga Elisa ikut bersama-sama dengan mereka untuk menebang pohon tersebut.
Nah, saudara yang terkasih, permintaan mereka, para nabi-nabi tersebut adalah bukan merupakan paksaan atau desakan daripada abdi Allah Elisa. Namun itu adalah sebuah dorongan keikhlasan hati dari mereka untuk memikirkan yang terbaik, yaitu memperluas tempat belajar mereka. Namun kita bukan melihat uh, bukan membahas tentang tempat belajar yang akan mereka perluas. Nah, yang kita lihat adalah apa yang terjadi ketika mereka pergi menebang pohon bersama-sama dengan abdi Allah Elisa. Nah, saudaraku, pada waktu itu, pada saat penebangan pohon, ternyata ada sebuah masalah yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Masalah itu tidak pernah terpikirkan mereka pada saat penebangan pohon. Apa masalah tersebut? Ternyata mata kapak dari salah seorang mereka lepas dari kayunya dan jatuh ke dalam air. Artinya tidak dapat dilihat lagi oleh mata kita sendiri. Nah, mata kapak tersebut masuk ke dalam air. Nah, sehingga yang memakai kapak tersebut berteriak-teriak kepada abdi Allah, yaitu Elisa, sebab ia sudah merasa sedih dan ia sudah merasa takut karena kapak tersebut, mata kapak tersebut bukan milik dia sendiri, melainkan merupakan barang pinjaman dari orang lain. Nah, dia minta tolong kepada Elisa agar Elisa melakukan keajaiban dan menemukan mata kapak tersebut. Nah, di antara percakapan antara nabi tersebut dengan Elisa, maka Elisa melakukan tugasnya dengan meminta sebatang pohon dan melemparkan pohon tersebut, sebatang pohon tersebut ke tempat mata kapak tersebut jatuh. Sehingga mata kapak tersebut naik ke atas air dan dapat diambil kembali. Nah, saudaraku, melalui kisah ini, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Nah, yang pertama adalah Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya dalam hal-hal yang besar dan dalam hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah membiarkannya karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah sendiri. Nah, yang kedua, sebagai seorang abdi Allah yang bukan hanya berperan untuk memimpin pasukan perang, ya, bukan hanya untuk memimpin pasukan melawan musuh, tetapi sebagai abdi Allah juga harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan kuasa Tuhan. Demikian jugalah Bapak Ibu dengan perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Tuhan Allah tidak hanya menolong dan membantu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tuhan Allah tidak hanya menolong kita pada saat-saat ujian dan lain sebagainya. Namun Tuhan di segala bidang, di segala waktu, dan di segala tempat akan menolong kita. Yang penting adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyerahkan diri.
bagaimana kita sebagai umat Tuhan memikirkan mana yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita umat Tuhan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita adalah manusia atau umat yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita adalah umat, kita adalah bangsa, kita adalah manusia yang betul-betul masih membutuhkan bantuan daripada kekuasaan Allah. Untuk itulah, Bapak Ibu, Nats 2 Raja-Raja 6 ayat 1 ini mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Ketika sesuatu hal terjadi di luar kemampuan dan di luar pemikiran kita, melalui penyerahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nabi yang kehilangan, nabi yang sempat merasa kehilangan atas mata kapak yang terjatuh kepada air, nah, melalui kuasa Tuhan, melalui permohonannya, Allah memakai Elisa untuk mengembalikan kapak tersebut mengapung ke dalam permukaan air. Hal yang sangat luar biasa. Di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita, Tuhan mampu memberikan segalanya. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, semuanya akan Tuhan berikan sesuai dengan kehendaknya. Yang penting kita tetap berserah, tetap kita percaya, tetap kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.